عبده ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى ثم أما بعد. Baca surah Ali Imran ayat 68 ya. Penjelasannya ya. Baik. Kita jelaskan dahulu qauluhu ta'ala ayat yang ke-68 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim alaihissalam lalladzina taba'uh, ialah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ini adalah satu takkid ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penjelasan lebih kuat lagi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagi mengetepikan dan menepis pandangan orang-orang Yahudi dan Kristen yang mereka, orang Yahudi, mendakwa bahwa Ibrahim adalah seorang Yahudi, dan orang Kristen juga mendakwa bahwa Nabi Ibrahim juga seorang Nasrani. Sementara musyrikin Arab, Abu Jahal and the gang, juga mengakui atau mendakwa bahwa Ibrahim seorang yang musyrik, na'udzubillah, atau hanif. Maka Allah Subhanahu wa taala merad atau membantah pandangan mereka itu, bahwa yang sebenarnya Ibrahim adalah hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu pada ayat 67, dan ayat 68 sebagai takkid dari Allah bahawa ahaqqun nas bi Ibrahim wa nusratihi, orang yang paling berhak, orang yang paling dekat kepada Ibrahim dan orang-orang yang menolongnya, yang mengikutinya adalah orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Orang-orang yang berhak dan lebih dekat kepada Ibrahim dan mengikutinya adalah orang-orang al-mukhlisuna lahuddin, orang-orang yang mengikhlaskan agama hanya semata bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di sini alladzina taba'u, orang-orang yang berittiba', bukan beribtida', ya. Orang yang mengikuti, ya, bukan mengada-adakan sesuatu yang tiada contoh daripada agama. Maka ayat ini menekankan tentang konsep ittiba', ya, mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara orang-orang yang berada pada ranking yang pertama untuk diittiba' ialah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Ibrahim merupakan abul anbiya. Okay. Inilah ranking pertama kelompok manusia yang patut kita berittiba' kepada mereka. Kama qala ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'illaha wal rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
terdiri dari yang pertama minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ranking yang pertama di situ ialah minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Itulah orang-orang yang patut kita ikuti, yang kita ittiba' kepada mereka. Dan di kalangan umat Islam, yakni merujuk pada kita, orang yang lebih berhak dan paling hampir mengikuti Ibrahim adalah hadzal nabi. Wa hadzal nabi, dan nabi ini yakni maksudnya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang aulan nas bi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan hanya nabi tetapi walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian tabi'in diikuti dengan tabi'un tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Kama qala ta'ala di dalam surah 48 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Situ ada kalimah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal berittiba', dalam hal iman, ibadah, muamalah dan sebagainya. Jadi orang yang berhak, orang yang berhampir kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikuti atau meniti jalannya, manhajnya, tariqahnya, yaitu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan siapa saja yang datang selepas mereka, yang penting mereka itu mengikuti jalan atau manhaj dan tariqah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka itu adalah para hunafa, muslimun, bukan orang-orang musyrikun. Dan ranking pertama, orang yang datang setelah Nabi Ibrahim yang mengikutinya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersamanya. Semoga saya dan anda sekalian termasuk dalam kelompok itu. Amin. Dan jalan yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam telah diikuti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan jalan yang jelas lagi lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dalam surah 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna, dan sesungguhnya, hadza, inilah sirati mustaqimah, jalanku yang lurus, manhajku yang lurus, ajaranku yang lurus, yang tepat, jitu, benar, haqq dan mudah. Tidak ada jalan lagi kecuali itu. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala nahjatil bayadha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Atau kama qala Rasul, taraktukum, aku tinggalkan kamu sekalian, ala nahjatil bayadha, di atas manhaj yang putih bersih. Nahjatil bayadha,
yang mudah, yang jelas. Ajaran dan petunjuk Rasul ini mudah lagi jelas. Orang Indonesia kata gamblang. Nah itu dia. Gamblang itu. Campur mudah dan jelas jadi gamblang. Nah itu. Itu tepat sekali. Ya, kalau orang yang tahu bahasa Indonesia, that word is very exact terjemahan dari kalimah yakni nahjatil bayadha. Sangat gamblang. Gamblang itu mudah, jelas, ya, dapat dilihat. Lailuha kanahariha, malamnya macam siangnya. Yang ini nak menjelaskan betapa manhaj Rasul itu mudah. Mudah, jelas, nyata. Okey. Nikmat mengikuti manhaj Nabawi ini. Betapa nikmatnya mengikuti sunnah Rasul. Betapa susahnya mengikuti ajaran-ajaran yang tiada dibawa oleh Rasul. Sangat susah. Hatta nak bertakbiratul ihram pun susah setengah mati. Nak salat tarawih pun susah. Nak baca antara bacaan-bacaan di antara salat-salat sunat tarawih pun susah. Menyusahkan, memberatkan, membisingkan, membingitkan. Tidak ada khusyuk. Betapa susahnya. Mengikuti manhaj Nabi sangat mudah. Okey, lailuha kanahariha. La yazighu anha illa halikun. Tak ada orang yang deviate keluar dari manhaj Nabi melainkan pasti dia binasa dan celaka, na'udzubillah. So, tidak ada pilihan bagi kita illa littiba' kecuali mengikuti. La bukan ibtida', membuat-buat sesuatu yang baru. So, ittiba' bukan ibtida'. Bersihkan diri kita daripada bid'ah, daripada ibtida', dan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang patut dibersihkan lebih dahulu itu sebetulnya sebelum yang lain-lainnya. Jadi dalam konteks ibadah, Ramadan yang akan datang adalah peluang terbaik bagi kita untuk menilai kembali ibadah kita. Apakah ibadah-ibadah tersebut benar-benar telah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau masih ada di sana kotoran-kotoran yang tiada diajarkan oleh Rasul. Ingat, na'udzubillah, kita akan dari termasuk golongan orang yang wujuhu yawma idzin, wajah-wajah yang pada hari itu yakni khasyi'ah, amilatun nasibah. Mereka bukan tidak bekerja, bukan tidak beramal, amilatun nasibah. Amalannya banyak tetapi tidak diterima oleh Allah. Ini kerana amalan-amalan itu campur aduk dengan ibtida', dengan bid'ah. Pastikan bukan small matter. Ini kerana setiap amalan yang kita lakukan akan didedahkan oleh Allah, dan tiap-tiap Rasul yang pernah diutus kepada umatnya akan dipanggil oleh Allah sebagai saksi ke atas amalan-amalan umatnya itu. Sama ada amalan itu sesuai dengan apa yang diajarkannya ataupun tidak. Di dalam surah 4 ayat yang ke berapa? 31 ke atau 41? Coba tengok dahulu. Fakaifa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah 4 ayat 41, surah An-Nisa. Tengok bahagian kedua dari ayat itu. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami akan datangkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas amalan-amalan umatmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang membaca surah itu, apabila saya membaca surah An-Nisa hingga ayat 41, baginda kemudian memberi isyarat supaya saya berhenti membaca dan baginda menangis. Lalu setelah reda ditanya, kenapa ya Rasulullah? Nanti pada hari kiamat Allah akan
memanggil aku untuk menyaksikan amalan-amalanmu. Dan aku akan memberikan persaksian secara jujur. Jika sekiranya amalanmu mengikuti apa yang aku ajar, maka berbahagialah kamu. Jika tidak, aku akan katakan, ya Allah, saya tidak mengajarkan perkara itu. Maka celakalah kamu. Wal'iyadzubillah. Oleh itu kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan diri kita, diri saya dan kita semuanya, untuk membersihkan amal ibadah kita daripada bid'ah-bid'ah, dan kita hanya berittiba' kepada Rasul. Kerana dia implikasinya sangat besar sekali di akhirat nanti. Jadi kalau nak beramal, pastikan jangan beramal hanya mengikut hawa. Pastikan ianya berittiba' kepada apa yang dicontohkan Rasul, walaupun amalan itu melingkari sedikit, tetapi ittiba' itu nilainya sangat besar. So Ramadan adalah peluang yang sangat baik untuk kita menilai. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan seperti mana Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita disampaikan Allah ke bulan Ramadan. Kerana ada hamba-hamba Allah yang mungkin ajal kematiannya sudah sampai kepada mereka hingga tidak sampai ke bulan Ramadan yang mubarak ini. Maka anda dan kita, saya, semua kita mesti bersedia gembira menghadapi Ramadan dan bersedia dengan persediaan spiritual aspect, bersedia untuk meningkatkan ibadah, bukan menambah juadah. Okey. Taib, syahrul Ramadan adalah syahrul ibadah, bukan syahrul juadah. Okey. Biarkan badan berkurangan berat badan itu, tetapi menambahlah iman dan amal kita. Jangan sebaliknya. Badan malah bertambah berat, okey? Sementara barangkali iman dan amal berkurangan. Pastikan bajet Ramadan anda berkurangan. Jangan seperti tahun-tahun yang lalu. Lupakan kehidupan material. Untuk sebulan ini sebagai latihan, tingkatkan spiritual aspect. Tayyib. So, kita balik lagi pada perbincangan kita di sini. Ittiba' tadi. Lalladzina taba'uhu hadzal nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka itu adalah ahlul tauhid, ahlul haqq. Dan di hujung ayat, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali, pelindung, penolong orang-orang mukminin, ay nasiruhum. Allah adalah penolong mereka. Salah satu syarat untuk mendapat pertolongan Allah ialah kita mesti, in order to agar supaya mendapatkan wilayatullah, maka kita mesti membetulkan iman dan amalan kita. Untuk menjadi wali Allah, mendapatkan protection dari Allah adalah adanya iman dan amal secara istiqamah. Kita pernah merujuk surah 10 ayat 62, 63, 64 kan? Ya, jawablah ya. Gitu kan? Macam tak faham bahasa aja. Baik, dalam surah 10 qaluhu ta'ala 62. Qaluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allahu akbar. Ayat berikutnya ada busyra dari Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahu akbar karim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. So untuk menjadi wali Allah syaratnya hanya dua, yaitu IT, iman dan taqwa. Dua saja. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan iman serta ketakwaan, yakni amalan ini mesti dilakukan secara konsisten. Ada komitmen, sangat committed
dalam berittiba' dan juga konsisten yang disebut oleh Allah di dalam surah 41 ayat 30. Surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Inilah dia wilayah Allah fid dunya wa fil akhirah. Iman dan istiqamah. Tidak ada iman tanpa amal. Dan amalan mesti dilakukan secara konsisten. Pastikan amalan itu ittiba'un nabi dan dilakukan secara konsisten. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang istiqamah. Kita berlindung kepada Allah daripada menjadi MSS, Muslim Shock sendiri, ataupun menjadi muslim musiman, seasonal muslim. Okay, itu bahasa Indonesia musiman, yakni seasonal. Menjelang Ramadan saja, bila bulan Ramadan dia nampak IT-nya barangkali. Wallahu alam ya. Dan selepas Ramadan mungkin berhenti di situ sebab season ibadah sudah habis. Ada di kalangan umat Islam. Bila bulan Ramadan mereka menghentikan semua jenis maksiat. Dan mereka tahu itu syahrul ibadah. Habis saja Ramadan maka mereka kembali kepada maksiat. Na'udzubillah min dzalik. So wallahu waliyul mu'minin. Nak mendapatkan wilayatullah ataupun nusratullah mesti memenuhi syarat itu. Sama ada sebagai individu atau sebagai family, apalagi sebagai umat. Tidak mungkin nasrullah akan turun tanpa dipenuhi syarat-syaratnya itu. Tidak mungkin. Semua kita mengharapkan mendapatkan nusrah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak mendapat bantuan dari Allah, penuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Quranic standard. Ada piawaiannya untuk mendapatkan nusratullah itu. Dan Allah sudah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, bantuan kepada hamba-hambanya yang mukminin, bukan muslimin. Nusratul mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yang mereka telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain tentu saja imanan shadiqah kepada Allah, kepada Rasul, dan apa-apa yang patut dia, wajib dia imani. Dan kemudian diaplikasikan iman itu dalam bentuk ketaatan yang tidak berbelah bagi, dengan cara tentu saja melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sudahkah anda punya senarainya, perintah-perintah Allah itu dan larangannya? Diam maknanya sudah. Coba anda buat senarai. Awamirillah wa nawahihi, perintah-perintah Allah dan larangannya. Ramadan barangkali adalah peluang terbaik bagi anda untuk menyenaraikan awamirillah, perintah-perintah Allah, dan nawahihi, larangan-larangannya. Senaraikan. Kalau kita belum punya senarainya, tidak mungkin kita akan mentaatinya. Okay? Senaraikan perintah Allah yang ada hubung kait dengan seluruh aspek kehidupan kita, serta akidah, ada ibadah, ada muamalah. Okay? Bercakap bagaimana menurut piawaian Al-Quran. Perintah Allah dalam percakapan. Dan larangan, apa percakapan yang dilarang oleh Allah. Berpakaian apa yang diperintah, pakaian mana yang dilarang, pergaulan dan sebagainya. Coba senaraikan. Seluruhnya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran diturunkan tibyanan likulli syai'in, kama qala ta'ala dalam surah 16 yang ayat yang ke-89 ya. So tibyanan likulli syai'. Maka bayan min Allah itu coba senaraikan
Mungkin anda akan menyenaraikan misalnya awamirillah itu, yakni dari sudut yang pertama al-wajibat, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya nanti apa perkara-perkara yang digalakkan, dianjurkan. Kemudian larangan-larangannya mana al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sama ada yang menyangkut ada hubung kaitnya dengan akidah, dengan ibadah, dengan muamalah, dengan akhlak dan sebagainya. Kemudian juga ada yang al-makruhat, perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang makruh. Semuanya mesti ada senarainya ya. Cobalah usahakan untuk menyenaraikannya dan ambil daripada Al-Qur'anul Karim. Jangan hanya membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk khatam saja, tapi kita nak mentadabburinya supaya dengan demikian kita dapat menilai nanti diri kita di mana kita berada. Sudahkah kita Quranik dalam hidup ini? Ya Rabb ya Karim, sesungguhnya kita masih jauh sekali dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mentaufikkan kita pada sekarang dan masa yang berikutnya, agar kita hidup ini benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa berjalan begitu cepat, dan tanda-tanda kematian sudah ada pada kita. Sudah ada, antara lain rambut yang dahulunya hitam sekarang sudah putih. Kulit yang dahulunya pejal sekarang sudah kedut dan keriput. Badan yang dahulunya tegak sekarang sudah macam huruf dal, sudah bongkok. Belum jadi waw, sudah bongkok. Fizikal yang dahulunya badang sasa sekarang. Ya Rabb ya Karim. Ini semuanya adalah tanda-tanda. Gigi yang dahulunya lengkap sekarang tinggal 2 saja, mengalahkan rabbit. Allahu Akbar, ada 2 aja. Ya Rabb, itu semuanya tanda-tanda yang disampaikan oleh malaikat malakul maut kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kerana Nabi Dawud pernah berpesan, wahai malakul maut, sebelum datang ajal kematianku, tolong kamu bagi tahu kepada aku tanda-tandanya. Ketika datang malakul maut, Nabi Dawud bertanya, wahai Nabi Daud, ajal kamu sudah tiba, akan aku cabut. Kenapa anda tidak memberitahukan kepada saya tanda-tanda awal? Kata malakul maut, bukankah sudah datang kepada kamu? Badan kamu yang dahulunya tegap sekarang sudah bongkok. Rambutmu yang dahulunya hitam sekarang sudah putih. Kulitmu yang dahulunya licin sekarang sudah banyak lubang. Wallahu alam. Ala kulli hal, kulit sudah keriput. Itulah tanda-tanda, wahai Nabi Daud, kematianku sudah aku bagi tahu kepada kamu, tetapi kamu tidak tak ambil kisah. Tidak ambil kisah. Yang kedut nak diterjalkan lagi, nak dipejalkan lagi. Memang boleh jadilah, tapi hanya sekedar muka saja. Tengok leher lain. Memang muka sajalah. Hari-hari pakai kacang tempe, pakai SK2 kan, memanglah hari-hari pakai itu. Tapi kemudian bila ditengok ke bawah, berlainan pula. Ya Rabb ya Karim, ya Rabb ya Karim. Jadi semoga kita sentiasa ya Rabb menyadarinya. Subhanallahil Karim. Sudah punya cucu berarti itu juga tanda ya. Tanda ya Rabbi ya Karim, menjelang subhanallah ajal begitu dekat. Ya Rabbi ya Karim, subhanak ya Karim. Begitu cepat masa ini berjalan. Sementara kama qala Rasulullah, ada 2 nikmat yang kebanyakan orang maghbubatan, tertipu, kesehatan dan masa yang lapang. Kesehatan dan masa dan lapang. Allahu Akbar ya Karim. Ala kulli hal, semoga kita mendapatkan wilayatullah, mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi meriwayatkan satu hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna likulli nabiyyin wulat." Sesungguhnya bagi tiap-tiap nabi itu ada wulatun minan nabiyyin, ada
pengikut-pengikut, penolong-penolong di kalangan para nabi. Wa inna waliyyi abi wa khalili rabbi. Sesungguhnya wali aku, penolong aku adalah abi, my father, ayah aku, wa khalili rabbi, dan khalil Rabbku. Maksudnya ialah Ibrahim alaihi salam. Lalu baginda membaca ayat ini, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'u wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Alhamdulillah, ada kalimah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan nahmadallah, antara nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul iman. Inilah nikmat yang paling besar, kerana Allah tidak menganugerahkan kepada setiap orang. Hatta bapa saudara Nabi sendiri tidak dapat nikmat ini. Okay? Pak Talib dengan Pak Lahab tidak dapat. Kita nun jauh daripada Rasul, baik dari sudut destinasi ataupun masa, dan kita tidak berjumpa dengan baginda. Tapi Allah menghendaki, menganugerahkan iman kepada kita. Walaupun pada asalnya iman ini iman keturunan. Coba kita tingkatkan. Salah satu projek yang besar yang patut kita buat pada bulan Ramadan dan kita nilai adalah iman kita. Sejauh mana keimanan kita? Kerana target yang ditetapkan oleh Allah di sebalik ibadah Ramadan ialah la'allakum tattaqun. Itu ayat yang pertama yang menjelaskan ahkamus siyam, dan juga diakhiri pada ayat tadi, ayat 183 Al-Baqarah, dan 187 pun diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Nah, di sinilah dia peluang yang keemasan bagi kita untuk menilai sejauh mana benar tidaknya amalan kita ini. Iman kita kepada Allah. Apakah iman itu sudah benar, sudah mantap? Dan inilah peluang sekali lagi untuk menilai kembali, to evaluate, menilai kembali iman kita. Apakah kita memiliki imanan sadiqa, imanan jazima, imanan yang benar? Kama qala ta'ala dalam surah 49 ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hujurat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Hujung ayat apa? Ulaika humus sadiqun. Apakah kita ni termasuk as-sadiqun? Apakah kita memiliki iman yang sadiq, iman yang jazim, iman yang haqqa, ataupun iman-imanan? Itu bahasa Indonesia untuk menunjukkan palsu, diulang ya. Jangankan imannya iman bukan yang ori, tapi iman-imanan. Maknanya yakni ya iman main-main, sekedar pengakuan saja. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah patut kita nilai kembali. Hal nahnu mu'minun, apakah kita benar-benar mukmin yang haqqa, mukmin yang sebenarnya, atau disebut tadi shadiqun. Dan di dalam Al-Baqarah 177 di hujung ayat disebut, Allah berfirman di situ, ulaikal ladzina sadaqu. Ulaikal ladzina sadaqu, mereka itulah mukmin yang benar, di dalam Al-Baqarah 177. Jadi kita mesti di sini menilai kembali iman kita. Okey. Dan bukan hanya individu kita, termasuk yakni bersama keluarga kita. Pada bulan Ramadan ini peluang yang baik. Jangan merasa cukup hanya kerana kita berketurunan orang Muslim. Allah menyebutnya sebagai iman. Banyak disebut iman di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahawa tidak setiap Muslim itu mukmin ya. Karena kadang-kadang Muslim ada by birth seperti kita dan kebanyakan umat Islam. Tapi iman itu yang perlu dinilai kembali dan di-upgrade ya, kualitinya, agar kita dapat mencapai target takwa tadi itu. Dan oleh itu sama ada
dalam konteks ibadah puasa atau siam, Nabi ada menyebut man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan dalam menggalakkan untuk ihya Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, baginda menyatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan dalam mencari Lailatul Qadar juga baginda menyatakan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Berpuasanya mesti kerana iman, qiyam Ramadannya mesti kerana iman, dan begitu juga qiyam pada malam-malam Al-Qadar pun mesti imanan wahtisaban. Nabi sangat menekankan perkara ini, imanan wahtisaban. Ini karena mungkin ada orang yang berpuasa tidak karena sebab imannya yang mendorong untuk dia berpuasa, hanya karena mungkin rutin tradisi tiap tahun itu saja. Mungkin orang berpuasa kerana dia tidak mendapati gerai-gerai makan dibuka di siang hari. Daripada dia sekalian lapar, baik dia niat puasa, barangkali begitu. Ada juga orang berpuasa tujuannya untuk mengurangkan berat badan. Mungkin saja dia berpuasa juga tapi niatnya untuk menguruskan badan. Misalnya, maka bukan lillah tapi lil badan. Atau mungkin orang berpuasa untuk tujuan yang lain, yaitu bimbang ditangkap oleh Majlis Agama Islam dan dimasukkan dalam van jenazah. So, daripada dia masuk dalam kereta jenazah, baik dia puasa. Itu semuanya, kama qala Rasulullah, tidak dapat apa-apa. Maka mesti imanan wahtisaban, iman dan ikhlas mengharap keridhaan Allah dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wilayatullah ataupun protection dan pertolongan Allah tidak akan dibagi kecuali kepada orang-orang mukminin. Wallahu waliyul mu'minin. Okey. Dan di dalam surah Al-Baqarah 250 berapa? 256 ke? Ada di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya apa? Di dalam ayat 257, sorry. 257, Allahu waliyyul ladzina amanu. 257 ya. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung, penolong bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyyul ladzina amanu. Wilayah itu ada hubung kait dengan iman. So inilah hujung ayat yang ke-100 surah Ali Imran tadi, sorry bukan 100, ayat yang ke-68 ya. So kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-69 ya. Taib, kita baca dahulu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة
ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzil آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Terjemahan makna ayat. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Segolongan ahli kitab ingin sekali menyesatkan kamu. Wadda ya wuddu keinginan yang amat sangat kuat untuk menyesatkan kamu. La yudillunakum. Wa ma yudillun illa anfusahum. Padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan orang-orang mukminin, tetapi mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tak sedar. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, padahal kamu mengetahui kebenarannya. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Wa taktumuna al-haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, segolongan lain daripada ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yakni sahabat-sahabat Rasul SAW, pada siang hari, di pagi hari, dan ingkarilah ia pada petang hari ataupun malam. La'allahum yarji'un, tujuannya supaya mereka, orang-orang mukminin, kembali kepada kekufuran. Na'udzubillah. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum,
dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Qul, Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, katakanlah, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang mesti diikuti ialah petunjuk Allah. Ayyuta ahadun mithla ma utitum. Dan janganlah kamu percaya akan diberikan kepada seorang seperti yang diberikan kepada kamu. Qul innal fadla aw yuhajjukum 'inda rabbikum, ataupun mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Rabbmu. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah menentukan rahmatnya, yakni kenabiannya, kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai karunia yang amat sangat luas. Ayat yang kita baca ini informasi dari Allah tentang usaha sebagian ahli kitab untuk menyesatkan orang-orang mukminin dan memurtadkan mereka. Bukan hanya di zaman itu, hingga hari ini mereka terus berusaha dengan segala cara untuk menyesatkan umat Islam daripada jalan yang benar, ataupun berusaha untuk memurtadkan umat Islam kembali kepada kekufuran. Kemudian yang keduanya, segolongan daripada mereka suka mempermainkan agama. Berpura-pura di pagi hari mereka mukmin, petang hari mereka sudah kufur. Dan yang ketiganya, dari apa yang Allah jelaskan pada ayat ini, bahawa orang-orang ahlul kitab ialah orang-orang yang sangat fanatik pada pegangan mereka yang sesat itu. Asabiyah diniyah, ya. Jadi agama itu sudah dipengaruhi dan didominasi oleh asabiyah qabailiyah, ya. Fanatik pada kebangsaan. Hingga kan antara kebangsaan dan agama itu tidak jelas perbezaan. Kita patut menilai diri kita ni, ya. Kita dalam golongan Nusantara, Melayu Nusantara. Memang ada keunikan bagi saya, ya. Unik sekali di Malaysia Barat ini, tiap Melayu itu Muslim. Tidak ada satu bangsa yang sinonim dengan agama kecuali di Malaysia ini, yaitu Melayu. Tidak ada bangsa yang lain. Itu unik. Tapi keunikan itu pun perlu dinilai kembali. Kerana kadang-kadang, minta maaf, ya, nilai-nilai kesukuan atau kebangsaan lebih dominan dibandingkan dengan nilai agama. Ataupun kadang-kadang, entah kita sedar atau tidak, agama masih mengikut pada tradisi, kebiasaan. Atau beragamanya pun berasaskan kepada kebiasaan ataupun tradisi. Hingga kadang-kadang susah nak membezakan ini ibadat ataupun adat. Kita susah. Kadang-kadang tidak mampu membezakan antara ibadat dan adat, kerana dua-duanya begitu rapat dan melekat hingga kita pun terikat begitu ketat, tapi tidak macam ketupat lah. Ala kulli hal, ya, ni subhanallah, kita perlu membezakan, kebezakan antara kebangsaan dengan agama. Kerana ayat ini, walaupun ayat ini ada hubung kait dengan karakter ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Kristian, tetapi itu hanya sebab nuzul. Sementara pengajaran Al-Quran itu diambil dari keumuman ayatnya, ya.
Keterangan selanjutnya tentang ayat yang kita baca ini ya. Pada ayat sebelum ini Allah sudah memberitahukan pada kita sikap ahlul kitab, yaitu mereka sentiasa mu'ridun 'anil haqq, mengingkari kebenaran, turn away from the truth. Itu sikap orang-orang ahlul kitab. Dan pada ayat yang ke-69 dan selanjutnya Allah menjelaskan tentang mauqif ataupun sikap mereka, their stand ya terhadap umat Islam, yaitu mereka amat menyukai ataupun punya keinginan yang sangat keras lagi besar untuk menyesatkan orang-orang mukminin. Allah memberitahukan kepada kita mauqif mereka terhadap umat Islam. Kalau ayat sebelum ini, mauqif itu maknanya sikap, stand mereka terhadap agama, terhadap Islam, terhadap kebenaran. Ayat 69 ini sikap mereka ke atas atau terhadap orang-orang mukminin. Okay? Jadi orang-orang yang beragama Islam ini yang jadi sasaran mereka. Mereka punya keinginan yang begitu kuat sekali. Sehingga Allah menyebutkan sini waddat ta'ifah. Wadda yawuddu mawaddah. Keinginan, suka sekali. Ta'ifatu min ahlil kitab. Bukan keseluruhannya, ta'ifah. Sebagian kecil daripada ahlul kitab, antaranya ialah dari golongan ahbar mereka. Pendeta-pendeta mereka, ataupun untuk orang Yahudi, ulama Yahudi disebut apa? Rabbis ya. Dan juga pemimpin-pemimpin agama mereka. Sangat mereka menginginkan lau yudillunakum, kalau mereka yakni dapat menyesatkan kamu. Dan keinginan mereka ini tidak hanya sekedar hasrat, tetapi diterjemahkan dalam berbagai program untuk menyesatkan umat Islam dan orang-orang mukminin dari agamanya. Okay. Of course, tujuan yang pertama bagi mereka ialah memurtadkan orang-orang mukminin daripada agama Islam. Itu memang ranking yang pertama lah. Yang kedua, kalaupun tidak murtad, disesatkan daripada ajaran yang benar. Dia mengikuti jalan yang batin. Atau yang ketiga, dibiarkan Muslim, ya, biarkan saja mereka Muslim, tapi dihalangi dari mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Jadi akhirnya Islamnya hanya nama saja, ada pada nama saja. Ataupun biarkan mereka Islam tapi letakkan syubhat dan syahwat, keraguan-raguan, ada syubhat, tidak yakin pada agamanya sendiri. Umat Islam ada di kalangan umat Islam hari ini tidak yakin dengan kebenaran agamanya sendiri. Bahkan inferiority complex menjadi Muslim. Bahkan ada pengalaman saya di Bangsar, budak Melayu, tahun berapa saya lupa, di Perkim Bangsar, menyesali dirinya menjadi Melayu yang automatically Muslim. Menyesali dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Okay. Bukan salah budak itu barangkali ya, environmentnya, orang tuanya dan sebagainya lah. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun barangkali biarkan dia remain as a Muslim, tapi jauhkan mereka daripada Islam itu sendiri. Biarkan mereka punya Al-Quran, tapi halangi mereka dari memahaminya. Halangi mereka dari mengikutinya. Ini usaha-usaha yang various, macam-macam. Al-Quran dimiliki, Al-Quran dibaca, halangi mereka dari memahaminya. Bagi tahu pada mereka bahawa sesusah-susah bahasa di atas muka bumi ini adalah bahasa Arab. Itu. Sedang Al-Quran kan bahasa Arab. Letakkan di minda mereka, bahasa yang paling susah dipelajari di atas muka bumi adalah bahasa Arab. Itu ada di minda anak jajah semuanya. Bila sudah ada susah, maka mood untuk mempelajari bahasa Arab maka tidak ada. Tidak ada di waktu kita masa kecil dan remaja. Timbul ada tahu bahasa Arab lepas pencen, baru ingin belajar bahasa Arab.
Betul? Fasubhanallahil karim. Padahal mempelajari bahasa itu yang paling efektif waktu kecil. Masa kecil. Okey. Saya ada seorang sahabat, karena istrinya orang Arab, dia anaknya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan pembantunya orang Jawa, bahasa Jawa. Jadi 4. Subhanallah, karena masih kecil. Subhanallahil karim. Sudah besar susah. Saya nak mengajar anak saya bahasa Sunda, saya seorang, istri saya tak tahu. So, anak-anak pun tak tahu bahasa Sunda. Subhanallahil karim. Malah mereka tahu bahasa yang lain. Ala kulli hal, yani halangi mereka dari memahaminya. Kemudian biarkan Al-Quran dibaca. Halangi dari memahami, mentadabburinya. Dan bagi tahu pada mereka, jangan baca Quran, salah-salah makhraj kamu baca Al-Quran, berdosa kamu. Kamu berdosa. So, daripada banyak dosa, baik tak baca. Tengok. Ini adalah yakni jarum-jarum yang dicucukkan oleh musuh-musuh Islam, racun. Kemudian, yakni nampakkan mereka atau Islamik, apabila nikah salah satu bakul hantaran mesti ada. Dan ditutup dengan kain yang sangat cantik dan mahal. Kain apa namanya? Yang sutra atau beludru apa disebutnya? Baldu. Oh ya Allah, cantiknya. Dibawa ke mana-mana. Tanda dia sebagai Muslim ialah membawa dalam bakulah hantaran yang 7 dulang atau 9 dulang atau 11 mesti ada Al-Quran. Biarkan itu. Biarkan mereka mengadakan musabaqah tilawah Al-Quran dari peringkat yakni kampung hinggalah antara bangsa. Biarkan. Dan kita sponsor. Doesn't matter. Tetapi halangi mereka dari memahaminya. Bagaimana gitu? Ini salah satunya. Atau syubhat tadi, berbagai syubhat, keraguan-raguan. Keraguan-raguan. Boleh ke Islam ini akan boleh ke Islam dipraktikkan di zaman moden ini? Ketika mereka mengatakan di zaman moden, berarti Islam tuh zaman kuno. Okay? Adakah mungkin agama Islam ataupun Al-Quran dipraktikkan ajaran-ajaran di zaman kini? Di zaman di mana satu masyarakat terdiri daripada berbagai bangsa dan sebagainya. Banyak sekali itu sebut syubhat. Okey. Ataupun ajarkan pada mereka memahami Al-Quran hanya untuk tujuan tertentu. Bila mereka nak buka gerai supaya penglaris cari, bagi pada mereka ini ayat penglaris. Baca hari sekian hari itu sekian kali. Kalau mereka nak mungkin nak tackle anak orang ataupun nak supaya mendapat kasih sayang dari bos mereka, bagi ayat ini. Okey, begitu. Ada yang mengajar. Okey, ada yang mengajar di TV, di Al-Kulliyah. Begitulah selanjutnya. Biarkan yang macam itu. Cari ayat-ayat yang apa-apa. Orang minta ayat untuk itu, untuk ini, untuk ini. Jadi akhirnya memahami Al-Quran bukan lagi sebagai hudan. Bukan lagi sebagai panduan hidup. Atau barangkali biarkan mereka berpuisi tentang Al-Quran. Al-Quran. Oh Al-Quran. Al-Qurankah ini? Inikah Al-Quran? Ya, misalnya lah. Misalnya begitu. Mari kita gali rahasia Al-Quran untuk kita jadikan pedoman. Biarkan. Sekedar bersaja. Taib, sekedar bekerja. Taib. Yani itu semuanya termasuk tadi adalah cara-cara idlalul muslim, menyesatkan. Okey, yang pertama tadi ialah memurtadkan, irtidad, idlal. Okey, kemudian tadi ada syubhat. Okey, dan syahwat. Kemudian tashkik. Tadi tashkik maknanya menjadikan umat Islam ini ragu-ragu terhadap agamanya sendiri. Okey, tashkik menjadikan mereka ragu-ragu. Daripada syak ya, tashkik. Ragu-ragu terhadap agamanya, terhadap Al-Quran Al-Karim dan semua ajaran agama. Ini semuanya cara-cara. Ataupun yang berikutnya ialah lalaikan mereka. Okay? Dilalaikan umat Islam daripada agamanya sendiri. Dengan berbagai-bagai bentuk hiburan umpamanya dan sebagainya yang bersifat dunyawiyah. Atau buat program-program supaya umat Islam
yakni tidak menggunakan masanya seefektif mungkin, sebaliknya menggunakan masa pada perkara-perkara yang disebut lagha. Perkara yang lagha sama ada berupa nanti budaya, hiburan, muzik ataupun sukan. Biarkan begitu. Habis masanya hanya untuk perkara-perkara yang disebut lagha. Padahal Allah sudah menyebut dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu ila akhiril ayat. Masa amat sangat subhanallah kritikal bagi kita. Bagi kita sebagai mukmin, masa adalah hidup dan hidup untuk ibadah. Dan masa ini berjalan begitu cepat. Dari Ramadan ke Ramadan begitu cepat kan? Subhanallahil karim. Rasanya Ramadan yang lalu masih ada di minda kenang-kenangan. Okey? Bagaimana kita makan yakni kuih-muih. Okey? Ramadan yang lalu masih ingat di mana Anda membeli badak berendam? Anda masih ingat? Badak tidur, badak lari, macam-macam badak. Baru saja. Subhanallah ya Rabbi ya Karim. Masih ingat, rasanya cepat sangat. Masih terbayang ya Ramadan yang lepas itu. Subhanallah, di mana kita berbuka puasa dengan siapa dan semua masih terbayang. Begitu cepat. Ya Rabbi ya Karim. So, alangkah ruginya mereka yang membiarkan masanya berlalu. Padahal Rasul sudah mengingatkan kita dalam berbagai hadis. Antara lain kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin. Tidak akan berganjak dan bergeser kaki seorang hamba, seorang manusia nanti pada hari akhirat sebelum Allah bertanya kepadanya 4 pertanyaan. Yang pertama ialah tentang masa yakni syabab dia, masa muda dia. Antara lain masa muda dia, bagaimana dia menghabiskan masa muda. Subhanallahil karim. Apabila seseorang baru saja lahir hingga usia barangkali 12 ataupun 13 15 tahun, kosong, blank, belum ada obligation, belum ada taklif. Mula dia usia 15 tahun hinggalah 40 tahun. Itu masa sudah ada record di situ. Masa seseorang dikenakan religious obligation. Sudah ada rekodnya bagi dia. Masa itu akan dipertanyakan oleh Allah. Dan masa remaja begitu cepat berlalu. Kita belajar waktu itu. Okay? Dari usia 15 tahun hingga 40 tahun barangkali. Atau 25 tahun lah. Kita belajar. Akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kamu menggunakan dan menghabiskan masa remaja kamu. Anda semua pernah remaja? Tidak? Alhamdulillah. Okay? Semua kita pernah remaja. Akan ditanya oleh Allah. Bagaimana menghabiskan masa remaja? Ini critical masa remaja. Okey, bagaimana kehidupan orang selepas usia dia dewasa akan ditentukan oleh apa yang dia gunakan masa remajanya. Masa remaja itu sangat menentukan dan memberikan kesan pada kehidupan seseorang. Bagaimana dia melaksanakan dan melakukannya. Subhanallahil karim. Sangat kritikal masa remaja. Akan ditanya oleh Allah. Kalau sudah dia berlalu akan ditanya oleh Allah tentang masa hidupnya, bagaimana dia menghabiskan masa hidup dia. Hidup kita ni usia umat Muhammad SAW sekitar 60-an. 60 tahun ini tidak semuanya kita gunakan untuk beribadah. Dipotong 15 tahun sebelum akil balik, baki 45. Kemudian kita tidur 1/3. Kalau usia saya, Anda 60 tahun, kita tidur 20 tahun. Itu tidur yang formal. Yang formal. Ada tidur-tidur yang yakni di kelas umpamanya mendengar khutbah. Itu ada tidur lagi yang lain. Subhanallah ini kan. Bayangkan, okey? Bahkan mungkin ada orang memandu pun dia sambil tidur. Subhanallah, ala kulli hal 20 tahun. Tolak 60 dengan 20, baki 40. Tolak tadi 15 tahun, berapa? Ya Rabbi ya Karim. Berapa masa yang sangat produktif? Maka la fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Jangan ada masa yang berlalu tanpa yakni melakukan sesuatu. Nilailah, karena ini amanah dari Allah. Bukan panjang dan pendek usia seseorang, tapi how do we spend it?
Kemana? Itu Allah akan bertanya. Bagaimana kamu menghabiskan masa hidupmu? Kemudian tentang hartanya, akan ditanya dari mana dan bagaimana, kemana dia membelanjakan. Kemudian yang berikutnya tentang kesehatannya kan. Okey. Ilmunya, tentang ilmu pengetahuan. Ilmunya, yakni bagaimana dia menggunakan ilmu itu. Artinya dari keempat-empat perkara ini hendaknya hidup kita ini dihubung-kaitkan dengan akhirat. Remaja kita dihubung-kait dengan akhirat. Masa hidup kita dihubung-kait dengan akhirat. Harta kita pun harus dihubung-kaitkan dengan kehidupan akhirat. Demikian juga ilmu. Masalahnya, siapa di antara kita ketika kita mencari harta, rezeki itu dihubung-kait dengan akhirat? I think most of the people, they do not realize. They do not relate it with the hereafter. Most of them. Tidak ada dalam mindanya. Demikian juga hidup ini tidak dihubung-kaitkan dengan akhirat. Padahal ia ada hubung kait dan sangat erat sekali. Kalau itu Nabi menggalakkan kepada kita, menganjurkan agar kita menggunakan masa dan apa juga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk tetap dia mendatangi kita selepas kita mati. Ada 3 perkara yang kita semua tahu. Yang pertama, sedekah jariah. Ketika Anda memiliki harta, adakah harta itu Anda hubung kaitkan dengan akhirat hingga akan mendorong Anda untuk membuat investment di akhirat? Sedekatun jariyah. Anda, saya dan kita semua sudah meninggal, tapi sedekahnya, pahala sedekahnya berterusan mengalir seperti aliran sungai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sedekatin jariyah. Berapa banyak yang kita allocate-kan untuk melakukan investment di akhirat dari harta yang sekian banyak. Subhanallah. Ketika ini barangkali rugilah orang yang tidak menghubung-kaitkan hartanya dengan akhirat. Sangat rugi. Oleh itu, ulaika humul khasirun, kalau mereka tidak dihubungkan dengan akhirat, kama qala ta'ala dalam surah 63 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun wal a'yadzu billah. Wal a'yadzu billah. Ala itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut ila akhiril ayat. Surah 63 ayat 9, 10 dan 11. Kemudian yang kedua adalah hadis tadi selepas sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Allah menganugerahkan kepada kita ilmu. Allah akan bertanya, bagaimana kamu menggunakan fima amila bihi? Apa yang kamu amalkan, lakukan dengan ilmu itu? Ini amanah dari Allah. Kita ajarkan. Orang yang telah mengajar, guru kita yang telah mengajar kita sudah meninggal, dan kita mengamalkan ilmu itu, subhanallah, dia mendapatkan pahala berterusan dari ilmu yang nafi' itu. Dia akan mendapatkan subhanallah pahala yang banyak. Macam istilah hari ini yaitu multi level marketing. Dia akan dapat. Kalau seorang mengajar kepada muridnya ada 10 orang, muridnya yang 10 orang mengajar lagi kepada 10 kali 10 kali 10, subhanallah. Orang yang pertama itu, ya Allah, ada tak semangat pada kita, ilmu yang Allah anugerahkan pada kita untuk disebarkan, untuk menjadi aktivis dakwah, menjadi da'i. Kita mesti melakukan semuanya itu untuk kebaikan kita juga setelah mati nanti, di dunia dan juga setelah mati. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat. Biarlah kita berjasa dengan itu. Dengan ilmu yang sahih, yang diciduk daripada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, diajarkan kepada orang lain. Maka itu jangan kedekut untuk sharing knowledge. Kama qala Rasul SAW, ada 2 perkara yang kamu mesti iri kepada orang itu. Iri hati. Harta yang dibelanjakan pada jalan Allah. Orang yang dianugerahkan Allah harta, dan dia terus dengan hartanya itu membuat investment di akhirat, kamu patut iri. Atau orang yang dibagi oleh Allah, yakni karunia ilmu, yang dia membacanya, mengkajinya, mengajarkan pada orang, melaksanakannya, kamu juga patut iri kepada orang macam itu. Hanya itu 2 yang dihalalkan. Dan yang ketiganya ialah waladin salihin yad'u lahu. Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak
Ada tak di minda kita bahwa anak itu merupakan aset bagi kita? Dia aset untuk melakukan investment in this world as well as the hereafter. Yang anak itu dididik oleh ibu dan bapanya menjadi waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang saleh akan selalu berdoa kepada Allah bagi kedua ibu bapanya. Maka syukurilah nikmat ini bagi mereka yang dianugerahkan harta, dianugerahkan pula anak-anak. Bawa dan gunakan itu sebagai modal untuk kita melakukan investment di akhirat nanti. Nah, maka kesimpulannya kaitkan seluruh kehidupan ini dengan akhirat. Dan orang-orang non-muslim, musuh-musuh kita, akan memang menghalangi umat Islam dari menghubungkan kehidupan mereka dengan akhirat. Maka ramai umat Islam yang maghbun, syok dengan hidupnya di sini. Hidupnya tidak ada lain hanya sekedar berseronok. Yatamatta'un wa ya'kulun. Hidupnya hanya itu, enjoyment and eating. They are like cattle, even worse. Di dalam surah 47 ayat yang keberapa itu? Okey. Ayat yang ke-12 ke? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. 47 ayat 12. Okey? Dan orang-orang kafir hidupnya hanya apa? Tamattu' dan enjoyment and eating. Tamattu' dengan apa sajalah dunia. Dengan rumah, dengan kapet, dengan curtain, dengan apa saja. Dengan kereta, dengan kasut, dengan macam-macam. Semuanya hanya enjoyment. Makan angin, keluar angin, naik angin, segala macam angin. Ya Rabbi ya Karim. Maka bahkan mandi pun mandi angin. Subhanallah. Ada, saya pergi ke Jambi, sebelum sampai ke Surolangun, ada mukim namanya mandi angin. Saya terperanjat, orang sini hebat betul nih. Mandinya pun angin, rupanya nama mukim, kecamatan mukim, mandi angin. Subhanallah, nasib baik tak naik angin. Fa'ala kulli hal, itulah hidup mereka. Dan bukan hanya orang kafir di kalangan umat Islam. Hanya sekadar itu saja. Saya semalam mengiringi rakan-rakan dari Yayasan Ulul Albab mahasiswa dan mahasiswi di KL Central. Di atas kita bagi makan mereka lunch. Di bawah itu tengah ada menara menari. Sedang menari-nari. Sedang menari kebudayaan. Saya perhatikan pada anak-anak. Coba anda perhatikan. Ada apa Ustaz Safwan? Tengok yang di bawah itu yang sedang menari. Kenapa mesti menari mensaksikan orang macam itu? Perhatikan. Mereka itu bangsa apa? Agama apa? Semua mukanya Melayu. Yang melatihnya dan lain sebagainya. Lelaki perempuannya bukan mahram. Bergaul. Bebas. Dan tengok cara berpakaian mereka. Ini ada satu kemungkaran. Dan dilalaikan. Hidup hanya sekedar seronok. Kalau anda berkawan, pastikan cari kawan-kawan bukan hanya sekedar untuk berseronok. Penting mencari kawan ini, mencari environment. Yang suka kepada kebaikan. Cari kawan-kawan seperti itu. Jangan hanya sekedar berseronok. Ramai kawan-kawan yang tahu mungkin ada kelas-kelas pengajian tapi dia tidak mau. Bukan begitu? Benci kepada ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Maka anda bersyukur kepada Allah kerana anda diberikan taufik oleh Allah untuk suka akan ilmu. Anda datang ke sini. Tidak ada yang merugi walaupun you spend untuk tol, untuk minyak dan sebagainya. You spend it in the cause of Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Itu dalam surah yang ke-8 ayat 60. Do not worry, whatever you spend in the cause of Allah, Allah will subhanallah recompense. Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih daripada itu. Taib. So ini 3 perkara itu jangan dilalaikan. Jangan hanya sekadar makan saja. Maka bulan Ramadan ialah bulan untuk mengurangi makanan dan minuman. Dan bahkan menurut sunnah Nabi Ramadan, kama qala Rasulullah, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan pada orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala dari pemberiannya itu dan juga pahala orang yang dia bagi makan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini sunnah Nabi.
Konsep open house, kalau boleh digunakan istilah itu, mengikut sunnah Nabi adalah during Ramadan, not after Ramadan. Mengikut sunnah YB after Ramadan. Ikut sunnah Nabi during Ramadan. Which sunnah are you going to follow? Okay, the choice is in your hand. Taib. Feed, bagi makan orang yang sedang berpuasa. Tentu saja waktu berbuka puasa. Okay. Man aftara sa'iman, atau afattara sa'iman, memberi futur, berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, walaupun seteguk air. Mari kita berlumba-lumba untuk melakukan itu. Bagi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Ini sunnah nabawiyah. Open your house to during Ramadan. Okay. Ini masa Ramadan dikunci pula. Okay. Syawal barulah nak menunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi penghalang pula, penyebab mungkin orang tidak menunaikan puasa sunat pada bulan Syawal pula. Kerana ada rakan-rakan kadang-kadang tidak sempat puasa Syawal. Kenapa? Demi memenuhi jemputan. Subhanallah. Makan. Okay. Makannya jamak takhir kadang-kadang. Ini pada bulan Syawal. Okay, subhanallah. Dalam makan ni kan hanya ada jamak, tak ada qasar ya. Ini barangkali lah. Qasar tu hanya dalam salat. Okay, dan jamak. Tapi kadang-kadang orang subhanallah, yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Perhatikan hotel-hotel dan restoran sudah buat sekarang iklan. Barangkali anda sudah booking, saya tak tahu. Okay? Hari pertama di hotel A, hari kedua hotel B. Makan dan makan. Environmentnya tidak kondusif untuk beribadah dalam suasana itu. Hanya sekedar makan lalu sembang sementara salat maghrib. Sangat sempit sekali. Ikutlah sunnah Nabi dengan sebiji kurma dan air putih. Zahabadh dhama'u wa batallatil umruq wa thabatal ajru insyaallah. Baca doa seperti itu biiznillah. Jadi latih diri untuk mengurangi juadah, meningkatkan ibadah. Selalulah berada di atas sejadah. Okey. Jangan jadi orang yang macam penagih dadah. Ya. Ya Rabbi ya Karim, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sajalah. Nanti kita akan jelaskan ayat ini satu persatu. Dan sebelum itu, karena kita menjelang Ramadan nanti, saya harap anda membaca doa apabila kita melihat anak bulan ya, di mana anak hilal ya, ataupun ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam buku kumpulan doa ini, iaitu nombor doa yang ke berapa? 63 ya, doa melihat bulan ya. Poin yang ke-63 saya tak tahu di dalam buku anda. Muka surat 189 yang saya punya ni, iaitu Nabi mengajar kita apabila melihat anak bulan ya, the new moon ya, ucapkanlah Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda, lima tuhibbu rabbana wa tarda, rabbuna rabbukallah. Itu ya. Nombor berapa di situ? 67 ya. 67 barangkali. Berbeza. Nombor 67. Allahu Akbar ya Allah Maha Besar ya Allah, nampakkanlah anak bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam, serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau sukai dan diridai. Tuhan kami, Rabbuna, Tuhan kami adalah dan Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang patut kita baca nanti, zikir apabila kita melihat anak bulan Ramadan, dan bergembiralah dengan kedatangannya itu, kerana bulan yang amat sangat spesial ya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga doa-doa yang lainnya, antara lain ketika berbuka berpuasa, sebelum makan, selepas makan, doa tetamu kepada orang yang memberi makan ya, doa untuk orang yang memberi minuman, doa apabila berbuka di rumah orang lain, doa orang yang berpuasa apabila diajak makan,
doa apabila melihat permulaan buah dan sebagainya. Jadi itu antara doa-doa yang patut kita rujuk menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini. Taib, wallahu a'lam. Ya, puan. Dia merupakan kifarah ya bagi dosa-dosa antara si fulan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia kita mesti meminta keampunan ya, dan dengan rahmat Allah minta maaf kepada manusia, dan kepada dengan rahmat Allah kalau kita punya kesalahan yakni datangi orang itu saling memaafkan. Itu yang afdal. Atau dengan rahmat Allah kadang-kadang ada amalan-amalan yang saleh yang boleh expired kesalahan, sama ada antara seseorang dengan Allah ataupun dengan sesama manusia dan hendaknya kita harus saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, karena sebagai insan kadang-kadang mungkin kita melakukan kesalahan ke atas saudara kita tanpa kita sedari. Wallahu a'lam. Saya nak membahagikan kepada anda ini maklumat tentang 3M, yakni majlis makan malam. Okey, kepada anda yang insya-Allah, dan juga ceramah perdana. Tujuannya untuk sekolah ya. An-Nida insya-Allah akan membuat sekolah dan sudah berjalan. Itu sekolah menengah yang disebut Semita ya, sekolah menengah Islam Tahfiz Al-Amin. So kita akan mengadakan majlis malam dan saya harap anda mendapatkan maklumat dan silalah ambil setiap orang satu. Tolong adik di distribute setiap orang pada bulan September nanti, lama lagi. Distribute. Wallahu a'lam. Terima kasih.